Mana tembakanmu? Kok kayak begini? Apa yang kamu pertanggungjawabkan ini? Kamu sudah diberi tugas tanggung jawab untuk berprestasi di Jawa Timur. Kalau begini apa yang mau dibanggakan? Katanya pelatih saya. Otakmu katanya. Pikir kamu gitu. Prestasi. Dulu saya sampai ngutang-ngutang saya beli perlengkapan persenjataan itu. Yang saya beli itu bekas, bukan baru. Kecuali senjatanya saya beli baru itu. Nah pada saat itu saya yakin pada diri saya. Orang lain berlatih, saya juga berlatih. Orang lain tidur, saya juga latihan. Bukan ikut tidur, tidak. Makanya orang tidur saya berlatih. Terus ada kemauan dalam diri saya sendiri. Orang bisa, saya yakin bisa. Dengan kemauan untuk berlatih terus. Jangan hanya program menuntut pada saat pagi saja. Malam pun, siang pun, sore pun kita latihan. Jangan hanya menuntut program pada pagi saja. Jadi kita harus punya kemauan sendiri. Insya Allah kalau punya kemauan sendiri, saya yakin Anda nanti akan menjadi orang sukses. Pada saat itu awal-awal saya ikut dalam berbakti, saya pernah dikucilkan sama pelatih dulu. Ayo kita lomba katanya. Siap Jin, pelatih saya ikut katanya. Kamu enggak apa-apa ikut. Tapi jangan tidur ikut saya. Ini yang ikut saya hanya khusus orang yang berprestasi. Saya izin tidur di mana? Ya sudah mau sembarangmu di mana katanya. Bukan selesai. Ya Allah, katanya saya. Memang pada saat itu saya terdorong motivasi ya kan. Kok begitu? Saya harus motivasi nih. Dorong kemauan saya sendiri untuk berlatih ya gitu. Alhamdulillah saya punya kemauan itu untuk berlatih dan berlatih. 2012 saya sukses mendapatkan emas itu di tim itu. Nah pada saat menjelang PON 2016 terulang lagi saya sama pelatih. Padahal saya sudah masuk atlet nasional. Terulang lagi saya dimaki-maki sama pelatih. Pada saat menjelang PON pada waktu kejurnas saya dipanggil. Pada saat itu memang nilai saya tidak sesuai gitu yang diharapkan oleh pelatih pada saat latihan. Panggil saya pada saat itu. Mana tembakanmu? Kok kayak begini? Apa yang kamu pertanggungjawabkan ini? Kamu sudah diberi tugas tanggung jawab untuk berprestasi di Jawa Timur. Kalau begini apa yang mau dibanggakan? Katanya pelatih saya. Otakmu katanya. Pikir kamu gitu. Sudah kamu divisualisasi sama Koni, masa nembakmu kayak gitu? Kamu kalau tidak berprestasi, nanti saya pulangkan nanti ke kesatuanmu. Percuma kamu ikut ke sini kalau tidak bisa membanggakan pada rakyat Jawa Timur katanya. Langsung saya tersentuh hati saya. Memang kalau nggak digitukan sama pelatih, tidak ada perubahan saya dulu. Pada saat itu nangis saya. Saya seorang laki-laki tapi nangis karena saking tajamnya pelatih itu memberikan petunjuk, nasihat, arahan yang benar. Tapi nangis saya, pulang ke kamar saya, mohon kepada Allah, ya Allah, semoga di balik permasalahan ini ada hikmahnya, kata saya. Mohon berilah petunjuk kepada saya supaya besok latihan saya bisa bagus lagi. Ternyata dengan kejadian itu, saya alhamdulillah bersyukur, langsung ketemu. Selang berapa bulan kemudian itu saya lomba lagi pada saat terakhir sebelum PON itu. Alhamdulillah saya dapat juara 2 perorangan di situ. Ternyata pada pelaksanaan di PON tidak terasa saya itu kalau saya mendapat juara 1 perorangan di PON 2016. Jadi kepada adik-adik saya ini penerus saya nanti, yang pertama punya kemauan saja untuk berlatih. Yakin harus bisa. Kalau kalian punya kemauan, jangan hanya di sini, jangan hanya di tempat latihan, bukan, tapi di rumah atau di lain waktu kalau kalian tidak ada kegiatan, coba sampean latihan di situ, angkat-angkat senjata, meditasi, visualisasikan. Jadi orang nembak itu bukan hanya teknik, bukan hanya teknik. Kalau teknik itu gampang, nafas, bidikan, tarikan tikir. Cuma psikologi itu menentukan, visualisasi juga menentukan. Jadi ini harus digabung tiga-tiganya. Makanya jangan punya
nanti pada saat perlombaan punya kemauan untuk juara, jangan. Nanti gimana kalau saya kalah, jangan. Gimana nanti saya enggak juara, jangan punya pikiran itu. Jadi yang penting pikiran sampean itu harus fokus kepada teknik, psikologi, visualisasi. Itu harus jadi satu. Jadi tidak ada pikiran yang negatif, pengen bagus, pengen menunjukkan, jangan. Akan rusak tembakan kalian nanti. Pokoknya orang nembak itu harus bersih cara berpikirnya, harus melatih emosi, harus melatih kesabaran. Itu yang harus kalian lakukan nanti. Orang lain bisa, kita harus bisa. Dengan apa? Dengan latihan. Jangan hanya latihan itu pada saat di lapangan. Di rumah pun kita tetap laksanakan latihan. Ya, mohon kepada adik-adik saya ini, marilah mungkin mulai hari ini atau nanti ke depannya gunakan kesempatan yang ada untuk latihan supaya berbagi sampang kita bisa menunjukkan prestasinya nanti pada saat Porpop 2021 ya. Saya mohon kepada kalian semua latihan semangat. Orang lain bisa, kita harus bisa. Yang penting jangan lupa bersihkan pikiran kalian, visualisasikan, pelajari teknik-teknik itu. Mulai perlahan nanti akan ketahuan, kelihatan nanti. Oh begini yang sebenarnya orang nembak ini akan kelihatan. Jadi teknik itu sudah jelas. Nah, tepi napas, bidikan, tarikan, trikit, itu sudah jelas itu. Yang mendukungnya itu psikologi sama visualisasi. Bukan hanya di teknik saja, bukan. Jadi mulai sekarang ayo kita berlatih, punya ketekunan untuk berlatih. Jangan sampai hanya menuntun pada saat di lapangan saja. Harus dibuka, harus punya semangat gitu. Kalian sudah di fasilitas lapangan sudah ada, jadi kalian hanya nanti latihan. Apalagi nanti yang di Camplong ya, nanti akan saya ambil nilainya 1 bulan 2 kali. Nanti latihannya, scoringnya nanti di sini. Nanti saya ngambil scoring nanti hasilnya nanti. Terus saya pantau hasilnya, perkembangannya saat kalian latihan di Camplong atau di Dubenger atau nanti di rumah masing-masing gitu. Nanti kalau sudah terbentuk Pak Sulaiman, tolong senjata itu dikasih ke perorangan biar dibawa ke rumahnya. Pada saat latihan di lapangan bawa sendiri, jangan pelatih yang membawa, harus mandiri kalian. Jangan pelatih yang membawa, harus kalian mandiri gitu. Jadi pada saat nanti di rumah kalian angkat-angkat senjata di situ. Jangan hanya menuntun program di lapangan saja, di rumah pun juga diangkat gitu. Harus bisa, yakin. Saya gitu dulu, yakin bisa. Pernah saya pengalaman saya itu pada saat lomba pertama-tama awal saya nembak berbaki. Saya pingin ngalahkan senior saya. Saat latihan saya bagus nembaknya. Pada saat itu punya pemikiran begini, saya harus bisa mengalahkan senior saya. Ternyata apa? Tidak bisa. Nembak seperti itu tidak bisa. Betul-betul harus konsisten pada kepikiran kita. Harus full kepada teknik. Itu. Jangan sampai berpikir yang lain-lain di luar itu. Pokoknya yang harus kalian ingat teknik saja. Mau kena berapapun nanti nilainya sudah. Yang penting nanti dievaluasi sama kalian sendiri. Apa kok bisa terjadi seperti itu? Kalian dievaluasi supaya kedepannya itu ada perbaikan. Jangan dibiarkan kesalahan itu terjadi terus-menerus. Harus ada perbaikan. Gitu. Jadi itu pengalaman saya. Pokoknya kalian harus membersihkan cara berpikirnya. Saya itu awal nembak berbaki itu susah. Betul-betul susah sekali gitu. Tidurnya saya di lapangan tembak, tidur di alas itu saya dulu. Nggak diajak itu dan sama pelatih itu, saya di hotel. Kamu baru nembak katanya mau tidur di hotel. Apa prestasimu yang ditunjukkan? Ya Allah kata saya. Tapi saya punya kemauan. Dengan adanya pelatih bilang begitu sama saya, ada motivasi terhadap diri saya itu. Saya tidak pernah putus asa itu. Pelatih ngomong gitu, saya tidak pernah putus asa. Malah saya kemauannya lebih saya terus berlatih. Orang tidur, saya berlatih. Ya mohon kepada adik saya mulai sekarang terus berjuang untuk berlatih. Tunjukkan pada saat nanti di Porpop 2021
kalau Perbakin ini mampu meraih medali. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.